Halo teman-teman, kembali lagi dengan Yogi Nuwarta. Di video kali ini, aku akan belajar atau membahas sesuatu yang nggak biasanya. Karena yang akan bahas kali ini adalah aplikasi smartphone, tapi profesional banget. Aku juga sudah tes dan memakainya. Aplikasinya menurut aku keren gitu, dan penggunaannya aplikasi gampang. Di sini saya akan mencontohkan sebuah video yang nantinya dari situ kita akan kupas satu-satu apa sih yang gue edit di video itu. Nah, aplikasi yang aku gunakan adalah KineMaster. Nah, KineMaster ini adalah aplikasi handphone yang nanti kalau kalian lihat dalam prosesnya itu mudah digunakan. User interface-nya bagus dan juga performanya itu bagus. Jadi handphone gue benar-benar bisa mengolah filenya itu dengan bagus. Dimana kalau misalnya aplikasinya nggak bagus, editing juga akan berat gitu. Nah, tapi di aplikasi ini terasa ringan dan tidak nge-lag. Yuk, gak usah lama-lama lagi. Gimana cara editingnya? Langsung ke aplikasi KineMaster. Nah, tentu dalam video editing yang paling dasar ketika kita mau memulai project adalah kita import filenya. Bahkan dari kamera apapun bisa kita import ke sini. Nah, untuk import ini kalian juga bisa lewat aset yang ada di KineMaster. Terus yang paling menariknya adalah musik yang tersedia itu free copyright. Jadi kalian bisa pakai musik-musik itu tanpa takut kena copyright. Nah, setelah kita masukkan video kita tadi, kita bisa cut video itu. Nah, jadi cara cutting di sini gampang banget. Nah, terus misalnya mau cut nih, di sini ada gambar guntingnya, klik aja. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada pangkas ke kanan maupun ke kiri, atau bisa pangkas di tengah. Nah, itu soal cut. Nah, gimana misalnya waktu kita import filenya kurang gede atau framenya kurang besar? Di sini kalian bisa gunakan fitur pan and zoom. Nah, pan and zoom ini bisa kalian gunakan untuk ngedein posisinya atau ngezoom gitulah. Di pan and zoom ini kita juga tidak terlepas dari fitur yang namanya rotate and mirroring. Jadi kalian kalau misalnya pengen scale sama zoom, pengen rotate juga, nah di sini bisa digabungin ya antara pan and zoom sama terus rotate and mirror. Kalau misalnya pengen zoom doang tapi nggak pengen gerak gitu, cuma pengen kelihatan besar, ya udah titik awal zoom sama akhirnya disamain aja. Nah, selanjutnya kita masuk yang ke namanya kontrol kecepatan atau speed. Speed ini bisa kalian gunakan jika footage kalian lebih dari 50 frame per second, atau katakanlah punya 60 frame per second. Kalian bisa atur speednya supaya jadi 1,5. Kalau 1,5 itu ya videonya akan lebih cepat. Tapi kalau misalnya kalian rubah menjadi 0,5, videonya itu akan menjadi lebih slow gitu atau lebih lambat. Selanjutnya ada yang namanya teknik color filter atau color grading dalam Adobe Premiere. Jadi contohnya gini, misalnya gini. Aku pengen benerin dulu warnanya, berarti aku harus ke adjustment dulu. Apa yang pengen aku benerin? Misalnya di sini kontrasnya kurang nih, kita naikin aja. Kontras itu yang tengah ya. Lalu ada brightness yang sebelah kiri. Lalu untuk yang sebelah kanan itu namanya saturation. Emang sih nggak ada tulisannya, tapi aku tahu itu soalnya dari bentuknya begitu memang dari dulu. Lalu kalian juga bisa pakai color filter yang tadi aku bilang. Di KineMaster color filter ini banyak pilihannya. Kalian bisa cobain satu-satu. Mulai dari color filter yang biasa aja sampai keren banget, semua ada di KineMaster ini. Selanjutnya ada yang namanya transisi atau perpindahan. Transisi ini emang wajib banget dalam editing video. Di KineMaster, transisi ini terletak di antara dua tengah-tengah video.
Jadi sebenarnya di tengah-tengah itu kan kosong, nggak ada apa-apa, tapi dikasih space sama KineMaster buat transisi. Untuk tools transisi, kalian klik aja di tengah-tengahnya, lalu kalian akan diarahin ke transisi efek. Kemudian kalian pilih transisi yang udah ada. Tapi kalau misalnya pingin transisi yang nggak biasa atau sesuai keinginan kalian, kalian tinggal klik get more, lalu kalian akan diarahin ke asetnya KineMaster. Lalu kalian pilih tuh transisi yang kalian mau dan download aja. Lalu selanjutnya ada cara untuk memperkecil atau membesar volume yang menggunakan amplop suara, atau istilahnya adalah volume and flow. Nah, jadi di bagian volume and flow dalam KineMaster ini berfungsi untuk mengatur soundnya. Bahkan kalian bisa memainkan keyframe dari volume and flow ini. Misalnya di detik ini aku mau kecilin suaranya, berarti di detik berikutnya aku akan menggedekan suaranya. Fitur ini bisa kalian gunakan saat ngomong di depan kamera atau ingin memperkecil lalu memperbesar audionya. Untuk tutorial berikutnya masih seputaran sound effect di KineMaster. Fitur yang kita bisa gunakan adalah reverb atau berkumandang. Reverb ini adalah salah satu cara untuk memanipulasi audio. Fitur ini juga berguna untuk bagi kalian jika ingin mengurangkan noise pada audio, atau misalnya kalian pingin suaranya kayak di gua gitu, atau di studio, atau mungkin pingin di tempat-tempat tertentu seperti gedung dan lain-lain. Reverb ini kayaknya updatean terbaru, soalnya waktu itu aku pernah lihat kan di IG ada tulisannya name reverb gitu di IG official KineMaster. Jadi kalau kalian yang belum punya tools reverb ini, kalian harus segera update KineMaster kalian di Play Store ataupun di tempat-tempat lainnya. Nah, ini sama lagi satu, aku juga lupa, tapi sebenarnya ini penting, yaitu ekstrak audio. Ekstrak audio itu kalau di Adobe atau aplikasi editing video profesional itu namanya unlink. Unlink itu misalnya kayak audio sama videonya dipisahin. Mungkin ini akan berguna bagi kalian yang ingin belajar editing untuk menjadi videographer profesional. Nah, selanjutnya yang terakhir ada export atau share atau render. Kalian bisa export di aplikasi KineMaster ini dengan pilihan hingga 4K. Itu juga tergantung HP kalian, supportnya sampai resolusi yang mana. Di sini juga banyak banget opsi yang kalian bisa gunakan, dari low quality sampai high quality. Semuanya ada, tinggal di export. Terus ada ukurannya deh, berapa MB atau berapa giga. Terus kalian tinggal klik export. Nah, exportnya ini tidak membutuhkan waktu lama seperti aplikasi lainnya. Di aplikasi KineMaster ini exportnya sangat cepat dan langsung otomatis terunduh ke galeri kalian. Nah, itulah tadi video tutorial dari aku tentang tutorial dasar KineMaster. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, khususnya para editor pemula. Dan sekali lagi aku ingatkan, untuk link download KineMaster Pro Mode APK ini bisa kalian cek juga di video aku sebelumnya. Goodbye.